Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmah Dwi Wulandari, NIM 1910400880. Saya mahasiswi program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan meresensi sebuah buku. Apa sih bukunya? Nah, saya akan meresensi sebuah buku fikih yang berjudul Fikih Interaktif. Nah, ini bukunya. Fikih Interaktif ini adalah buku yang menjawab berbagai persoalan sosial umat Islam pada zaman sekarang. Nah, buku ini merupakan buku yang ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Yusuf Hudori. Yang pertama, saya akan membahas tentang identitas buku ini. Buku ini berjudul Fikih Interaktif, menjawab berbagai persoalan sosial umat Islam. Buku ini ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Yusuf Hudori. Penerbit buku ini adalah Marja Bandung. Buku ini merupakan buku cetakan pertama yang diterbitkan pada tahun 2013. Buku ini memiliki ketebalan buku sekitar kurang lebih 200 halaman. Ngomong-ngomong tentang penulis buku tersebut, siapa Muhammad Yusuf Hudori tersebut? Nah, Muhammad Yusuf Hudori adalah salah satu kiai yang terkenal di daerah Magelang. Beliau lahir pada tanggal 9 Juli tahun 1973. Beliau merupakan keluarga besar dari Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam atau disingkatnya API, Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah. Beliau merupakan alumni Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin Lirboyo, dan beliau juga pernah bersantri di pesantren Salafiyah Purwokerto. Beliau terkenal dengan sebutan nama Gus Yusuf karena beliau merupakan putra bungsu dari Kiai Haji Hudori yang merupakan pengasuh dari pondok pesantren tersebut. Gus Yusuf merupakan salah satu pengajar dari pondok pesantren yang didirikan oleh ayahandanya tadi dengan para kakak-kakaknya. Gus Yusuf merupakan seorang pemuda yang lahir pada era masa peralihan Orde Baru ke Reformasi. Oleh sebab itu, Gus Yusuf merupakan salah satu aktivis di bidang sosial maupun politik. Selain di partai politik atau di dunia politik, Gus Yusuf juga sangat aktif dalam bidang sosial. Karena pemikiran-pemikiran beliau yang sangat baik dalam bidang Islam, dalam bidang agama Islam tentunya, beliau sering diundang pada acara-acara di desa maupun di kabupaten atau wilayah provinsi Magelang dan sekitarnya. Beliau sering menghadiri acara pengajian, menjadi tamu undangan acara-acara ceramah yang lain. Selain aktif dalam bidang sosial dan politik, Gus Yusuf juga rajin dalam menulis di media massa seperti Koran KR, Suara Merdeka, dan media cetak yang lain. Sebelum buku ini ditulis, Gus Yusuf juga pernah menulis tentang buku Baiti Jannati, Sudahkah Keluarga Anda Sakinah? Nah, itu adalah salah satu buku yang ditulis oleh Gus Yusuf. Aktivitas Gus Yusuf saat ini selain menjadi pengajar di pondok pesantren milik ayahandanya yang memiliki santri 3.000 santri, ia juga
sering mengisi pengajian-pengajian gitu. Ketekunan beliau di bidang politik, sosial, dan menulis, dan ketekunannya belajar langsung di lapangan, membaca, dan kegemarannya bermujahadah secara khusus sejak masa kanak-kanak membuatnya memiliki hasanah luas sampai akhirnya beliau menghasilkan buku yang berjudul Fikih Interaktif ini. Latar belakang dari buku ini adalah Gus Yusuf melihat suatu hadis Rasulullah SAW ketika beliau sedang letih berdakwah dan orang-orang kafir masih saja memusuhi beliau, tetapi beliau tetap saja mendoakan mereka. Doanya kayak gini: Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, yang artinya, ya Allah, tunjukilah kaumku ini karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti jalan kebenaran. Itulah yang melatar belakangi Gus Yusuf dalam menulis buku ini. Buku fikih interaktif ini memiliki 4 bab. Yang pertama, bab jual beli. Yang kedua, bab kerjasama. Yang ketiga, bab tentang makanan. Yang keempat, bab tentang syatwa atau aneka ragam. Nah, pada buku ini ditulis jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh masyarakat tadi. Pertanyaan masyarakat tersebut adalah masalah-masalah tentang fikih sehari-hari yang cocok dan diperlukan pada kehidupan sekarang ini yang terus tumbuh secara dinamis. Oke, sekarang saya akan masuk dalam analisis isi buku fikih ini. Yang pertama, saya akan menganalisis tiap bab dari buku ini ya. Bab pertama adalah bab jual beli. Jual beli merupakan hal yang sangat dekat dengan kehidupan manusia sejak zaman dahulu. Karena setiap manusia tidak dapat hidup tanpa terjadinya transaksi jual beli. Di dalam agama Islam, jual beli adalah tradisi tukar menukar yang memiliki dampak bertukarnya kepemilikan yang tidak sah bila tidak dilakukan secara akad ucapan maupun perbuatan. Syarat sahnya jual beli pada prakteknya ternyata masih menimbulkan kontroversi dalam koridor syariah. Di dalam Islam sendiri, hukum jual beli telah ada pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pada bab jual beli ini dijelaskan juga syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penjual supaya nantinya akad transaksi jual beli menjadi sah. Yang pertama syaratnya adalah barang yang dijual merupakan hak milik si penjual. Barang yang dijual tersebut tidak boleh masih menjadi milik orang lain ketika si penjual itu akan menjual barangnya. Yang kedua adalah barang yang dijual dalam keadaan suci. Itu tandanya barang yang dijual itu tidak boleh barang-barang yang bersifat najis. Yang ketiga adalah bisa dilihat oleh pembeli dan penjual. Yang keempat, dapat dikuasai dalam penyerahannya. Yang kelima, barang tersebut dapat diambil manfaatnya. Pada bagian kedua bab buku ini, yaitu tentang kerjasama. Subbab pada bagian kerjasama ini adalah meliputi hukum makalah, markup atau penggelembungan anggaran yang biasanya dilakukan oleh suatu perusahaan saat membuat laporan pertanggungjawaban. Lalu kemudian kerjasama dagang dengan modal berbeda, saldo dana dari sponsor. Nah, ini yang sering kita temui di event-event universitas, event-event sosial pada umumnya. Terus kemudian menjual barang dagangan dengan dua harga,
hukum menabung di bank, uang pelicin sebelum kerja, hukum meminjam di koperasi, dan lain sebagainya. Di sini ada banyak permasalahan yang ditulis pada bagian kerjasama ini. Saya akan membahas tentang permasalahan yang sering kita temui di kampus, yang sering dialami oleh para mahasiswa, yaitu saldo dana dari sponsor. Pada permasalahan ini ada salah satu seorang yang bernama Anna Herlina dari Kalibeber memberikan pertanyaan kepada Gus Yusuf, yaitu, "Maaf Gus Yusuf, saya bertanya, event-event yang besar itu kan biasanya didanai oleh sponsor. Kenyataan di lapangan, kucuran dana yang diberikan itu kadang tidak habis digunakan sehingga banyak uang yang tersisa atau barang-barang lain yang tidak terpakai setelah acara sukses digelar. Lalu setelah kepemilikan dana atau barang tersebut bagaimana?" Lalu maksudnya status ya tadi. "Sisa dana tersebut harus dialokasikan kemana? Apakah boleh seandainya dibagikan kepada panitia sebagai uang lelah?" Kemudian Gus Yusuf pun menjawab, "Nah, ya begitulah kenyataannya. Event yang besar, apalagi berskala nasional maupun internasional, adalah suatu bisnis bagi para sponsor. Yang perlu digarisbawahi dalam dana sponsorship, jadi dana sponsorship itu termasuk kategori pemberian atau hibah. Jadi statusnya dana yang diberikan oleh pemberi itu diserah terimakan oleh penerima hibah tersebut. Jadi statusnya sudah milik si penerima dana tersebut. Nah, untuk sisa dari uang sponsorship tadi, bagaimana cara mengalokasikan dana tersebut supaya tidak menjadi barang yang haram atau dana yang haram? Nah, Gus Yusuf menjawab bahwa Allah telah berfirman, "Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, bila sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Nah, ayat tersebut terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Nah, sudah jelas kan? Sekarang untuk masalah kemana saldo dana tersebut disalurkan. Itu pertama, yaitu bisa menggunakannya sesuai keinginan orang yang memberi atau isti'dzan. Kedua, kalau tidak ada ketentuan dari si pemberi, maka dikembalikan pada urf atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tersebut. Biasanya dana tersebut kalau sisa digunakan untuk apa? Gitu. Atau dengan cara ketiga, yaitu dana tersebut dikembalikan pada kemutlakan hibah. Atau simpelnya terserah digunakan untuk apa saja, karena pada dasarnya hibah adalah pemberian, juga merupakan pemindahan hak milik. Nah, untuk amannya, biasanya dana tersebut jikalau ingin digunakan oleh panitia, sebaiknya atas persetujuan rapat anggota panitia tersebut. Baiknya dana sisa tersebut digunakan untuk apa? Nah, pertanyaan selanjutnya tentang kerjasama, yaitu hukum jual beli online. Pertanyaannya disampaikan oleh Nahrawi dari Magelang. "Gus, apakah transaksi jual beli yang terjadi melalui media elektronik seperti HP, internet, faksimiles itu diperbolehkan atau sah menurut Islam? Mohon keterangannya. Terima kasih."
Dalam buku ini, Gus Yusuf menjawab pertanyaan dari Nahrawi. Memang benar, seiring perkembangan zaman, kita tidak dapat memungkiri adanya kebutuhan manusia yang semakin dipermudah oleh teknologi seperti HP, laptop, atau alat-alat canggih lainnya untuk membeli kebutuhan online. Jual beli melalui alat elektronik hukumnya ditafsir sebagai berikut. Yang pertama, jika mabi atau barang yang dijual sudah dilihat dengan jelas oleh kedua belah pihak sebelum melakukan transaksi, maka hukumnya sah. Lalu jika mabi belum dilihat dengan jelas, maka hukumnya tidak sah kecuali apabila mabi dijelaskan sifat dan jenisnya. Nah, dari keterangan tersebut dapat kita simpulkan kan bahwa mabi ketika belum terlihat barangnya hukumnya tidak sah, namun mabi dapat sah jika dijelaskan oleh sifat dan jenisnya. Kita dapat melihat pada jual beli online itu biasanya para penjual mengirimkan barang atau memposting suatu barang yang akan dijualnya, kemudian diberikan keterangan yang ada pada gambar tersebut, misalnya nama barang, jenis barang, harga barang, atau apa ya biasanya, atau jumlah barang yang tersedia dan sebagainya. Itu yang mendasari dibolehkannya jual beli online. Nah, sekarang menuju pembahasan terakhir, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan dalam buku ini. Secara fisik, buku ini memiliki kelebihan, yaitu menggunakan kertas yang ringan sehingga mudah dibawa kemana-mana atau tidak memberatkan ketika kita ingin membaca dimanapun kita berada. Lalu secara isinya, buku ini sangatlah detail dalam pembahasannya, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari permasalahan yang sering kita temui di kehidupan kita, yang kita ragu akan hukumnya, kita ragu-ragu terhadap permasalahan yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari ini. Nah, secara fisiknya, kekurangan dari buku ini kalau menurut saya, secara sekilas buku ini terlihat tidak menarik. Mungkin kalau buku ini diletakkan pada rak di toko-toko buku, orang melihatnya tidak akan mengambilnya karena buku ini memiliki sampul yang menurut saya kurang menarik. Lalu kekurangan dalam isinya sepertinya hanya terkadang penukilan riwayat ini tidak dilengkapi dengan sumber penukilan hadis atau ayat pada pembahasan tersebut. Jadi terkadang pembaca bingung, ini dari mana hadis atau ayat yang diberikan pada jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, cukup sekian dari resensi saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf jika banyak salahnya atau kurang baik dalam penyampaian. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.